6 jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas micro teaching yang diampu oleh Bapak Alif Pringga Persada. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dualitas yang ada di mata kuliah program linier. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, pengertian primal dual. Yang kedua, sifat dasar primal dual. Yang ketiga, formulasi primal dual dan dualitas simplex. Yang pertama, pengertian primal dual atau dualitas. Dualitas merupakan konsep program linier yang sangat penting untuk dikaji secara teori matematis maupun praktis. Nah, dalam penyelesaian program linier ini, dengan membentuk formulasi terlebih dahulu, sudah dikenal dengan istilah primal. Sedangkan penyelesaian persoalan melalui dual sebagai pemrograman linier merupakan penyelesaian pada variabel yang ditambahkan pada fungsi-fungsi yang sudah pada fungsi-fungsi kendala yang sudah disusun sebagai pengenalan dari variabel dual. Dalam teori pemrograman linier, bahwa pada setiap persoalan yang akan diformulasikan sebenarnya terdapat 2 persoalan yang sering disebut dengan persoalan primal dan persoalan dual. Nah, kedua persoalan ini pada umumnya dapat diselesaikan secara bersamaan melalui metode simplex. Jadi, kedua persoalan ini, persoalan primal maupun persoalan dual, keduanya dapat diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Yang selanjutnya, sifat dasar primal dual. Pada setiap pemrograman linier terdapat variabel yang dinyatakan dengan x1, x2, titik-titik sampai xn yang berhubungan dengan pemrograman linier lainnya, dan variabelnya itu d1, d2, titik-titik sampai dm, yang dimana m-nya adalah jumlah fungsi kendala di dalam pemrograman linier yang asli dan hasilnya dinyatakan sebagai dual. Nah, dapat 2 persoalan pemrograman linier yang terkait dualitas suatu persoalan, yaitu simetrik dual dan tidak simetrik dual. Yang pertama ada simetrik dual. Sebagai bentuk dual dari pemrograman linier primal, dengan tidak adanya bentuk standar matriks dinyatakan primal minimum Z sama dengan C pangkat TX dengan kendala AX lebih dari sama dengan 0 dengan X lebih dari sama dengan 0. Sedangkan maksimum dual Z sama dengan B pangkat T D dengan kendala A pangkat T D kurang dari sama dengan 0 dengan D lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu tidak simetrik dual. Dalam penguraian metode primal dual, 2 teorema yang menyatakan kepentingan dualitas dari pemrograman linier. Yang pertama, teorema 1, teorema dualitas. Bila terdapat suatu optimal pada salah satu primal atau simetrik dual dari pemrograman linier, maka yang lainnya adalah pemrograman linier juga. Mempunyai solusi yang optimal dan kedua fungsi objektifnya mempunyai nilai optimal yang sama. Pada situasi ini, solusi optimal pada primal dan dual dapat dinyatakan pada baris indeks, yaitu ZJ dikurangi CJ dari tabel simplex yang terakhir untuk primal atau dualitas yang dikaitkan dengan kolom yang mempunyai tambahan variabel slash atau surplus. Yang
Yang kedua ada teorema 2 atau complementary slackness principles. Diberikan suatu pasangan simetrik primal dual yang mempunyai solusi optimum pada kendala KTH dari suatu sistem yang dinyatakan sebagai ketidaksamaan akan keterkaitan variabel slack dan surplus adalah positif. Dengan komponen KTH dari solusi pada simetrik dual yang mempunyai nilai 0. Nah, dengan demikian, kedua teorema yang tadi dapat digunakan sebagai dasar penguraian ketidaksimetrisan dual. Selanjutnya ke formulasi primal dual. Sebelum bentuk primal dari persoalan program linear ini diubah menjadi bentuk dual, maka bentuk primal ini harus ditulis atau dinyatakan dalam bentuk kanonikal, yang berarti untuk persoalan-persoalan maksimum berarti semua kendala harus dalam bentuk hubungan lebih kecil atau sama dengan, dan untuk persoalan-persoalan maksimum berarti semua kendala harus dalam bentuk hubungan lebih besar atau sama dengan. Nah, apabila suatu persoalan mempunyai bentuk persamaan atau sama dengan equivalency constraint, maka kendala ini harus diganti dengan dua kendala baru yang berhubungan, yaitu yang pertama, suatu kendala adalah lebih kecil atau sama dengan, yang kedua, kendala yang satunya lagi adalah lebih besar atau sama dengan. Yang terakhir yaitu dualitas simplex. Pada metode simplex ini terdapat solusi baris dari persoalan pemrograman linier yang tidak layak. Namun, prosesnya optimal karena multiplier dari simplex memberikan kelayakan untuk persoalan dual. Dalam tabel simplex, keadaan ini juga tidak menunjukkan unsur negatif dalam baris indeks, namun menunjukkan adanya ketidaklayakan solusi baris. Situasi ini dapat muncul bila solusi pemrograman linier tertentu diperhitungkan dan kemudian suatu persoalan baru dapat dibentuk dengan mengubah vektor. Hal ini menunjukkan bahwa suatu solusi baris yang layak pada dual dapat terjadi dengan mengerjakan tabel simplex untuk optimal pada dual. Dengan membentuk tabel simplex untuk dual akan sangat efisien dalam cara menggunakan dualitas yang kemudian dikenal sebagai metode dual simplex. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.